materi-materi semua yang ada di dunia ini tidak pernah menjadi sumber kebahagiaan. Itu titik tuh, nggak koma lagi. Idbarud dunya wa huwa mutbi'uha. Siapa yang kelima ini? Mereka-mereka yang Allah jauhkan dunia darinya, tapi terus dia ikutin, dia buntutin, dia cari. Allah pengen gitu. Allah ketika ingin menjauhkan dunia darinya supaya apa? Supaya itu orang dekat sama Allah, kembali lagi kepada Allah, balik lagi kepada Allah. Tapi itu orang terus saja. Bahasanya begini kalau bahasa kita mah, ada orang kerja keras dari pagi sampai malam, pokoknya dikenal di masyarakat pekerja keras. Terus nanti dia sukses secara dunia, punya ini, punya segala macam. Orang bilang kan wajar dah, dia mau pekerja keras begitu ya. Nah ini bukan yang begitu. Ini orang kerja keras terus, kadang sholat pun dia nggak punya waktu, bapak-bapak sekalian, masya Allah. Jangan lagi tepat waktu. Sholat ke masjid dia nggak punya waktu. Gara-gara apa? Katanya mengejar dunia tuh. Katanya dia mau cari nafkah. Katanya dia mau bisnis dulu. Katanya dia mau kerja dulu. Terus saja. Nah orang-orang seperti ini. Terus nanti dalam hatinya berdoa, ya Allah, kenapa sih saya ini susah amat sini mau ibadah? Ya bukan susah. Anda terhalang dari taufiknya Allah. Nah itu jawabannya seperti itu. Kan banyak tuh yang begitu ya. Kita seringlah ketemu ngobrol-ngobrol dengan orang, Pak Ustadz, apa sih rahasianya ya supaya enak ibadah, supaya gampang gitu ke masjid, bisa ngikutin taklim. Hati sih kepengen Pak Ustadz, hati kepengen. Cuman kayaknya tuh setiap pengen jalan tuh ada bahaya halangan. Nah, yang model begini tuh bahasa kita manusia. Tapi kalau dicuplik dari sudut pandang Islam, orang tersebut ternyata terhalang tuh, ya, kena portal, terhalang dari petunjuk dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nauzubillah wal yauzubillah min zalik. Makanya kalau bisa mah ya kita satu prinsip bahwa ketaatan itu adalah di depan, Pak. Artinya apa? Setelah kita taat, apapun yang Allah berikan dalam hidup kita itu indah. Itu yang menjadi kata kunci begitu. Nah sekarang ini karena memang kita ini hidup di alam, di dunia, di mana hari ini manusia memang berlomba-lomba mengumpulkan materi. Karena manusia mengira hari ini sumber kebahagiaan itu manakala mendapatkan materi. Jadi berlomba-lomba semua. Tanpa dipikirkan lagi untuk apa. Bahkan mereka-mereka yang hari ini sudah Allah kasih materi yang banyak, tetap masih kurang. Kenapa? Karena menurut dia semakin banyak materi yang dikumpulkan, semakin besar kebahagiaan yang dia dapatkan. Faktanya tapi tidak demikian. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena dalam Islam dijelaskan kepada kita materi-materi semua yang ada di dunia ini tidak pernah menjadi sumber kebahagiaan. Itu titik tuh, nggak koma lagi. Ini saya ulang lagi ya. Seluruh materi-materi yang ada di dunia ini tidak pernah itu menjadi sumber kebahagiaan. Contoh, uang. Uang materi bukan? Mobil, rumah, apalagi itu? Kontrakan, tanah yang luas, materi semua itu kan? Istri juga termasuk, anak-anak juga termasuk. Ada yang non materi juga, pujian. Ya, yang kesemuanya ini tidak pernah menjadi sumber kebahagiaan. Kenapa? Satu, karena yang namanya materi pasti panah. Apa tuh panah? Akan sirna, Pak. Jadi kebayang ya, kalau ada orang yang bersandar kepada materi, kepada sesuatu yang sirna, kebayang tuh orang tuh kayak apa jadinya nanti. Akhirnya kayak apa? Yang kedua, materi-materi ini ya, semakin banyak kita menikmati, semakin tidak bisa menikmati. Loh, kok bisa begitu? Lah iya, contoh begini. Kita kalau misalnya dalam makanan, apa yang paling doyan misalnya? Pak Udriana misalnya, duren, tuh duren montong, musangking. Itu mah Pak Udriana dan kita juga semua doyan. Artinya kalau kita punya duit nih, beli duren yang enak tuh, yang katanya 500.000 satu biji sampai 1 juta, 2 juta, nggak tahu udah berapa tuh ya. Kita cuma dengar cerita aja.
Kalau kita makan, nih seminggu, 2 minggu, mungkin setahun udah nggak makan durian. Kasih Pak Haji, Pak Udriana, saya. Itu kalau 1 biji, enak Pak. Benar nggak? Nikmat, Masya Allah. Kita mantap ya. Nah, tapi coba ditambahin 1 biji lagi Pak. Udah mulai tuh ya. Udah mulai berubah. Dijamin nikmatnya nggak sama dengan yang pertama. Benar nggak? Dijamin. Yang ketiga datang lagi Pak Didin. Saya baru pulang dari Jawa nih, beli bawor. Oh, bawor kan paling enak banget tuh. Ya, berapa tuh? 3 juta tuh kata Pak Marjo, 1. Dikasih lagi kita bawor Pak. Ini durian yang ketiga biji nih. Kira-kira gimana? Masih bisa nikmatin? Udah mulai ngap-ngapan kita itu. Dikasih gratis loh, dikasih gratis. Ada lagi yang ngasih yang keempat. Masih bisa nikmatin? Oh, nggak bisa. Bisa muntah iya. Itulah buktinya yang namanya benda-benda, materi-materi ini tadi, semakin kita kumpulkan, semakin kita nikmati, sebenarnya semakin tidak bisa dinikmati. Makanya kata Allah, untuk materi dan benda-benda ini jangan rakus Anda, begitu kata Allah. Karena kebutuhan kita semua terbatas. Ini karena kita semua di zamannya laki-laki, perempuan dah, bini nih, andai kata nih, kita berandai-andai aja nih. Allah mampukan kita punya istri 2. Punya istri 3, punya istri 4. Ini mohon maaf nih, saya cuma mau ngasih contoh aja. Punya istri 4 Pak Udrena. Lah kan namanya bini kita, kapan baik kita bebas kan? Benar nggak? Saya mau bertanya sama kita semua nih. Kira-kira bini kita yang 4 ini bisa nggak kita bersilaturahim 4-4-nya dalam satu malam? Kata Pak Haji bisa kan? Bisa joprak kita ya, bisa patah ini. Paling pertama doang, artinya saya ingin menunjukkan nikmat pertama, kedua, ketiga akan semakin berkurang. Lalu atas dasar apa sebenarnya manusia ini? Begitu juga nanti dengan rumah Pak. Rumah ini kalau ada orang punya rumah 2 lantai, 3 lantai, itu bisa dipastikan orang yang punya rumah 2 lantai itu, ya, apalagi yang kayak di TV-TV yang kita lihat itu sampai beratus meter gitu ya, itu dijamin Pak, dalam setahun ada beberapa sudut yang dia tidak pernah lewatin itu rumah. Karena kenapa? Kebutuhan manusia terhadap rumah terbatas, hanya sekedar buat tidur, istirahat, duduk-duduk, itu saja. Lalu manusia datang dengan anggapan tadi materi itu adalah sumber kebahagiaan. Dia bangun rumah 100 meter, 200 meter, 300 meter, ada yang ribuan meter tuh kan. Ya, ustadz-ustadz juga ikut-ikutan begitu ya. Ribuan meter dibangun sama dia. Ya, biasalah ini datang wartawan mencari ini gimana nih, kok bisa luas begini? Ya, ini kan anak-anak ini kebutuhan segala macam. Itu bukan kebutuhan Pak, itu kan ada hisabnya nanti di hari kiamat. Gimana? Yang namanya rumah, fungsinya itu ya hanya sekedar buat istirahat Pak. Bahkan kata Rasulullah, ya, walaupun kata Nabi ini, salah satu syarat kebahagiaan manusia itu adalah al-maskanul wasi'. Maksudnya ada 2 itu. Luas, zohir, betul. Kalau sempit banget juga ya gerah juga kita. Maksudnya, tapi kalau sampai kemudian melewati dari kebutuhan manusia, itu sama dengan posisi makanan tadi. Nggak usah jauh-jauh Pak. Saya aja tinggal di sini, kan rumah gede banget itu. Banyak yang saya nggak pernah, ruangan-ruangannya saya nggak pernah. Cuman segini doang. Apalagi yang luas daripada 10 kali lipat ini. Sementara hisapnya ada. Kalau dia bangun rumah gede-gede, dia panggil anak yatim, dia pelihara di situ, apalagi dia pelihara sama maknya, cakep banget itu. Maksudnya nggak mesti dinikahin. Ya, ini kalau dibilang melihara anak yatim berikut ibunya, bapak-bapak langsung senyum. Pasti saya tahu tuh, wah ini Pak Ustadz nyuruh dinikahin. Bukan. Emang ngapa emang? Kita panggil anak yatim 3 orang, 4 orang, ya kan? Maknya berapa tuh? 1. Ya udah, kita bangun kamarnya, suruh tinggal di situ. Masya Allah, kata Nabi, rumah yang terbaik di dunia ini adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim, sekaligus dia berbuat baik padanya. Itu harus lengkap itu. Bukan hanya kita taruh anak yatim. Kalau anak yatimnya kita suruh pembantu, ya nggak benar juga. Kita siksa, ya. Kita perlakukan dengan setidak mena-mena. Wah, itu nggak benar. Rumah yang ada di dalamnya anak yatim, plus dia berbuat baik kepadanya. Jadi materi itu sekali lagi tidak pernah menjadi sumber kebahagiaan.
Bahkan tadi kita sudah menyampaikan, menjelaskan jelas gitu ya. Makanan, rumah, istri, ya, mobil lagi mobil. Coba nih, siapa yang punya mobil 2? Dijamin itu. Nggak bisa dipakai sekaligus pakai dua-duanya, nggak bisa. Benar nggak? Nggak bisa. Kecuali kalau keundangan tuh. Itu kayak yang nyupirin orang lain. Nah itu Pak Didin punya mobil 2, dianggurin baik 1. Kagak pernah dipanas-panasin. Ya kan? Jadi bukan kebutuhan kita gitu. Boleh nggak punya mobil 2, 3, 4? Ya boleh banget. Kalau kemudian itu bermanfaat. Apalagi dialokasikan untuk Islam. Ya memang seperti itu dah. Sahabat-sahabat memang begitu. Makanya sering saya sampaikan nih, ini harus kita lihat secara jelas. Sahabat-sahabat ini kaya-kaya Pak. Siapa yang memungkiri kekayaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab? Tapi semua kekayaan sahabat ini kita melihat dari berbagai para ahli sejarah, ahli tarikh, mereka ini sahabat-sahabat ini tidak pernah yang namanya hidup mewah Pak, nggak pernah. Yang namanya Utsman bin Affan pakaiannya biasa aja tuh. Kendaraannya kalau ibaratnya sekarang mah paling Avanza kali mah. Ya, padahal dia mampu nggak beli yang miliaran? Mampu Pak. Mampu beli. Pakaiannya biasa, rumahnya gimana? Para sahabat yang kaya ini biasa aja. Kendaraannya biasa aja, makannya Masya Allah. Bajunya bahkan pernah saya jelaskan tuh dalam Al-Hilyah itu dijelaskan Tolha bin Ubaidillah. Beliau bersedekah. Nah ini, kapan sahabat ini luar biasa? Ketika kita melihat sedekahnya baru luar biasa tuh. Rumahnya biasa, bajunya biasa, kendaraannya biasa, pakaiannya biasa. Luar biasanya kapan? Ketika kita melihat sedekahnya. Nah kalau kita kan kebalikannya tuh. Rumah paling bagus di kampung itu. Begitu ada acara Isra wal Mi'raj, PHBI dah ya, peringatan hari besar. Datang pemuda masjid ke rumahnya, Pak Haji. Ini kita dari Masjid Taqwa nih Pak Haji, mau ngadain ini. Oh, ya. Terus gimana ceritanya? Ya barangkali Pak Haji ada rezeki yang mau dititipin. Rumah dia yang paling besar di situ. Oh gitu. Diambil lah, dirogoh-rogoh dari kantong dia. Cep, yang keluar cuma 20.000. Rumah dia paling bagus, mobil dia paling bagus, sedekah 20.000. Nah ini bertolak belakang dengan sahabat ini. Sahabat kebalikannya. Rumah biasa aja, kendaraan biasa aja, pakaian biasa aja, giliran sedekah, Masya Allah. Itu Tolha bin Ubaidillah, beliau bersedekah 300.000 dirham, tapi pernah suatu kali terlambat ke masjid gara-gara apa? Nunggu istrinya menjahit ujung bajunya karena robek. Robek 300.000 dirham bersedekah. Lah kita mana ketemu yang begitu sekarang? Nah, itulah kita mendapatkan pelajaran yang berharga Bapak sekalian, bahwa kalau kita ingin hidup ini bahagia bukan dengan mengumpulkan materi-materi tadi. Tapi perlu nggak materi? Ya perlu atuh. Namanya juga alat. Karena materi semua itu adalah alat. Media yang Allah ciptakan untuk melayani manusia. Maka kenapa syirik itu menjadi dosa besar? Karena seluruh media-media yang Allah ciptakan ini aslinya pengen ngelayanin kita. Maka kalau ada orang hari ini hamba Allah yang beriman, mengaku bertakwa, tunduk patuh dia melayani materi, na'udzubillah wal yauzubillah min zalik. Nah yang tadi tuh, Allah sudah menjauhkan dunia darinya, tapi tetap ngoyo. Yang haram pun dikerjakan. Meskipun sudah tahu di situ dilarang Allah, terus aja di situ. Kenapa? Karena dia merasa mengira bahwa ketika mendapatkan materi dia mendapatkan bahagia. Padahal tidak. Udah kita jelasin, ya. Jadi, tapi kalau misalnya ada orang kaya, Pak. Orang kaya dalam Islam itu definisinya beda sama kita. Kalau kita kan orang kaya ketika punya banyak tuh ya. Kalau dalam Islam enggak. Siapa yang kaya? Berangkat dari sifat Allah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Kenapa Allah dikatakan yang maha kaya? Alasannya satu. Karena Allah tidak butuh dengan apa-apapun di dunia ini. Maka oleh karena itu, kalau kita pengen menjadi orang kaya, sedikitkanlah keinginan Anda. Karena orang yang terus, ya kan, yang nggak pernah bersyukur. Tadi ya, poin yang pertama, sudah punya rumah, kapan punya kontrakan?
Sudah punya mobil, kapan punya dua? Sudah punya tanah sekian ribu meter, kapan lagi nambah? Kapan? Ujungnya memakai kain kapan tuh? Baru sadar dia, fa aina tazhabun? Ya Allah, kemana sih saya? Baru dia nyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kesempatan ya Allah. Jangan lagi sehari ya Allah, 1 jam aja ya Allah, aku pengen hidup kembali lagi. Mau ngapain dia? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Baru ya Allah, aku pergi ke BRI ya Allah, aku ambil deposito semua ya Allah. Duit-duit yang di bawah lemari ya Allah, yang di bawah bantal ya Allah, yang disimpan di silip-silipan ya Allah, pengen ambil, pengen sedekahin semua. Tapi sudah terlambat. Itu udah nggak berguna lagi di situ, ya. Maka untuk itulah Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya hidup kita ini senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita dengar Ramadan, Pak, Ramadan yang kebayang sama kita apa, Pak? Puasa.